Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita. Pada waktu itu Rasulullah SAW di kota Madinah mengumpulkan Yahudi dari Bani Qainuqa. Rasulullah SAW kemudian mengumpulkan mereka di sebuah pasar Bani Qainuqa dan mendakwahi Bani Qainuqa ini. Yahudi dari Bani Qainuqa itu tidak menerima dakwah Rasulullah SAW yang mengajak mereka untuk masuk kepada ajaran Islam, masuk Islam. Malah mereka mengatakan bahwa, "Wahai Muhammad, apakah kamu mengira kami ini seperti kaummu? Jangan kamu membanggakan kemenangan pada saat itu melawan orang-orang yang tidak ada pengetahuan perang terhadap mereka." Maksudnya bangsa Quraisy pada waktu itu yang kalah oleh kaum muslimin dalam perang Badar. Seandainya kamu mengetahui, seandainya kamu tahu dan berperang melawan kami, pasti kamu akan tahu kami ini kuat, kami ini hebat, kami ini lebih daripada kaum Quraisy. Itulah kecongkakan dan kesombongan dari Bani Qainuqa, Yahudi. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa suatu hari ada seorang ibu-ibu yang ingin menyepuh perhiasannya. Kemudian dia datang ke tempat tukang sepuh di Bani Qainuqa, Yahudi. Ibu-ibu ini kemudian menunggu si tukang sepuh yang sedang mengerjakan pekerjaannya untuk menata dan menyerpuh perhiasan kala itu. Ibu-ibu ini, kaum muslimin ini, ibu muslimah ini kemudian didatangi oleh sekelompok orang dari Bani Qainuqa, dari bangsa Yahudi, dan mengatakan kepada beliau untuk membuka nikobnya, membuka cadar penutup wajahnya. Dia kan pakai kerudung, kemudian pakai cadar. Ibu-ibu ini, ibu muslimah ini jelas tidak menggubris perkataan dan menolak, tapi tetap saja orang ini, bangsa Yahudi ini meledek istilahnya gitu ya. Tanpa sepengetahuan ibu ini, tukang sepuh ternyata mengaitkan nikobnya, jilbabnya, pakaiannya yang di belakang itu, yang di belakang punggungnya, dikaitkan ke tempat yang ada di situ. Kemudian ibu ini pas berdiri, nikobnya terbuka, auratnya kelihatan bagian belakang. Maka dia berteriak. Salah seorang pemuda yang ada di dekat situ dari kaum muslimin
kemudian menyerang tukang sepuh tadi, karena dialah yang membuat onar terlebih dahulu. Dia menyerang, ya pada saat itu biasanya mereka bebas-bebas saja membawa pedang kemana-mana. Kemudian pemuda Islam ini membuka sarung dari pedangnya, kemudian membunuh tukang sepuh tadi. Pemuda-pemuda lainnya dari Bani Qainuqa, orang-orang di sekelilingnya itu dari Bani Qainuqa Yahudi, kemudian mengepung dan mengeroyok pemuda tadi, dan pemuda tadi dibunuh oleh Bani Qainuqa yang ada di situ. Kaum muslimin kemudian mendengar kejadian ini, insiden ini terjadi pada bulan Syawal tahun kedua Hijriah. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan pasukan Islam untuk menyerang bangsa Qainuqa. Ya, tentu saja bangsa Qainuqa tidak berdiam diri, mereka melawan. Tetapi mereka akhirnya masuk ke benteng mereka. Rasulullah SAW kemudian bersama kaum muslimin, pasukan Islam lainnya, mengepung benteng itu sampai beberapa hari, dan akhirnya Bani Qainuqa Yahudi ini menyerah dengan mengatakan, terserah engkau wahai Muhammad, mau hukum apa kami terima, istilahnya begitu. Maka Rasulullah pada saat itu sebenarnya menginginkan pasukan Islam untuk membasmi mereka, tapi salah satu dari orang munafik, Abdullah bin Sabah bin Salul, menghadap kepada Rasulullah, kemudian meminta ampunan Bani Qainuqa tadi. Rasulullah kemudian memberikan sanksi, memberikan hukuman kepada Bani Qainuqa ini dengan mengusir mereka dari kota Madinah. Inilah salah satu sebab terjadinya pengusiran Bani Qainuqa Yahudi di Madinah. Demikian pelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.